Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aisyah Channel, bersama saya Nurul Huda di sini. Dan di video kali ini masih seputar budidaya ayam broiler, dan kali ini saya lagi-lagi akan menjawab beberapa pertanyaan dari para viewer atau subscriber ya, yang sudah bertanya melalui kolom komentar. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe di channel ini, channel yang membahas tentang dunia peternakan ayam broiler. Jadi langsung saja, ini pertanyaannya saya jawab random ya. Jadi ini dari beberapa video yang sudah dikomen dan mereka bertanya. Yang kalau teman-teman ada yang bertanya dan belum sempat menjawab ya mohon maaf ya, karena banyak sekali komen-komen yang belum saya jawab. Jadi langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, di sini saya akan jawab sebisa saya. Mungkin informasi ini bermanfaat untuk yang bertanya ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah dari Mas siapa ini, tulisannya Jepang. Mas, kalau kandang open bisa gak dibuat kandang rak kayak gitu, populasi kecil-kecilan? Jadi ini pertanyaan di video saya yang mereview kandang close house tapi yang ada raknya ya. Jadi untuk kandang open bisa-bisa saja dibuat rak seperti itu, apalagi populasi kecil agak masalah. Yang terpenting adalah sirkulasi udaranya bagus dan suhunya bisa terkendali. Tapi ini juga nanti beresiko karena kandang open itu dari segi suhu, sirkulasi udara, angin dan sebagainya itu kan kita nggak bisa ngatur. Jadi kalau kandang open itu lebih beresiko nanti dia kelembabannya tinggi, suhu ruangannya juga tinggi nanti, karena suhu di luar kan kita nggak tahu. Nanti biasanya kalau siang tiba-tiba panas, kalau malam tiba-tiba dingin, jadi nggak stabil suhunya. Juga nanti pengaruhnya juga amonia kan, antara lantai pertama sampai dengan keraknya kan hanya jaraknya sekitar 50 cm sampai 80 cm, jadi itu dekat sekali. Jadi nanti resikonya itu di amonia. Ketika amonia itu tinggi dan tidak bisa keluar dari kandang, itu juga nanti pengaruhnya pada kesehatan ayam kita gitu. Kalau kandang close house kan sirkulasi udaranya dia mengalir langsung ya, di vakum, disedot gitu. Jadi amoniaknya enggak di dalam kandang. Kalau kandang open itu cenderung kita menggunakan kipas. Kalau kandang kita menggunakan kipas itu kan dia meniup itu juga nanti kurang efektif untuk menghilangkan amonia, karena kalau ada open kan kadang ada angin dari samping kanan, samping kiri. Nah itu nggak bisa diantisipasi gitu ya. Beresiko sih sebenarnya, bisa saja, cuma beresiko. Nanti manajemennya harus sangat ekstra sekali gitu. Kalau populasi kecil-kecilan misalnya 500 ekor atau 1000 ekor sih nggak masalah sih, masih bisa diatasi ya. Nah itu untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Mas Dwi Rajib. Ini kalau udah divaksin dari penetasan, apa perlu divaksin lagi DOC-nya? Jadi vaksin itu ada beberapa kali ya. Untuk di broiler ini biasanya yang normalnya umumnya itu 3 kali, yaitu umur 0 sampai 4 hari itu biasanya vaksin AI atau ND. Kalau umur 12 hari itu biasanya gumboro. Untuk umur 23 hari sampai 24 hari itu biasanya vaksin ND ya, ND lagi. Dan mungkin juga kedepannya ada vaksin baru lagi. Sekarang ada vaksin untuk, sekarang juga ada yang baru itu vaksin NE ya, necrotic enteritis itu. Jadi untuk yang 0 sampai 4 hari kalau sudah divaksin dari penetasan itu kan biasanya di surat jalan ada tulisannya sudah divaksin apa, misalnya AI, avian influenza. Itu berarti kita antara umur 0 sampai 4 hari nggak perlu divaksin AI, mungkin hanya perlu divaksin ND. Jadi kita lihat apakah vaksin itu ND apa gitu ya. Kalau sudah divaksin berarti 0 sampai 4 hari ya sudah nggak perlu divaksin. Nanti kalau umur 12 hari atau 23 hari nanti vaksin lagi gitu. Jadi nggak perlu vaksin kalau sudah dari hatchery. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Endah Wahyuningsih ya. Mas, DOC baru datang, air minumnya paling baik pakai air masak apa air mentah? Terima kasih. Jadi
Yang paling baik itu sebenarnya air yang steril ya. Jadi entah itu air masak atau air mentah pun, kalau air mentah pun kalau misalnya steril nggak masalah. Dan yang paling penting adalah air itu dikasih energi itu bisa dari gula, dari sorbitol, itu bisa dari mungkin dari Pocari Sweat, kan biasanya ada yang pakai Pocari Sweat, ada yang pakai madu itu ya. Karena ayam yang baru datang itu dia cenderung kelelahan di perjalanan, jadi dia membutuhkan energi yang cepat diserap tubuh. Kalau energi dari pakan kan dia agak lama diserap tubuh ya, jadi perlu air minum yang itu energinya cepat diserap tubuh, misalnya kayak sorbitol gitu. Sorbitol itu sejenis gula tapi dia gampang diserap oleh tubuh DOC atau anak ayam itu. Dan untuk yang tentunya seperti vitamin ya, vitamin C itu juga bagus. Kalau kayak Pocari itu dia untuk mengembalikan elektrolit tubuhnya DOC itu ya, karena dia lelah di perjalanan. Itu gak masalah pakai air masak juga gak masalah, lebih bagus. Tapi untuk misalnya populasi besar kan ya, kita kalau masak air kan harus banyak sekali ya, jadi ya lebih bagus sih itu lebih steril. Tapi jangan lupa dikasih energi ya, energi itu yaitu tadi ya sudah saya sebutkan. Dan untuk yang selanjutnya ini dari Bapak Mus Bubih ya. Ya ini dari Pak Mus Bubih ya. Jadi pertanyaannya, kalau untuk pemula Mas sebaiknya pakai kandang tertutup atau terbuka, dan plus minusnya apa saja dari kedua kandang tersebut? Kayaknya di video saya kemarin sudah saya bahas ya. Jadi untuk kandang untuk pemula itu yang paling saya sarankan ya harus pakai kandang close house ya, tertutup. Tapi dari segi kekurangannya mungkin biayanya lebih besar ya untuk pemula kan. Mungkin ya kalau modalnya banyak sih nggak masalah langsung bikin kandang besar. Tapi untuk yang mulai merintis sih ya, kalau modal besar kan kita harus ditarget ya, pendapatannya harus besar. Jadi ya kekurangannya mungkin kita nanti kerjanya terlalu ngoyo ya, padahal kita kan pemula kan ya harus banyak belajar dari pengalaman. Itu plus minusnya sih sebenarnya. Kalau dari segi manajemen ya paling gampang kandang close house, karena kandang close house itu manajemennya lebih gampang sehingga ayam tidak gampang kena penyakit. Kalau kandang open mungkin dari segi biayanya lebih murah, cuma nantinya untuk di manajemen agak susah, karena kaitannya kalau kandang open itu ya kalau sekarang sih tahun-tahun ini ya mungkin dari cuaca kayak gitu ya, karena kandang open kan kita ngandalin suhu di luar ya. Jadi misalnya cuacanya ekstrim, kadang kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali ya, itu yang risikonya di ayam nanti juga, kondisi ayam juga nanti kurang bagus kalau manajemennya kurang ya. Jadi itu plus minusnya. Sebenarnya banyak sekali sih plus minusnya, kalau dibahas di sini mungkin ya panjang sekali ya. Itu saran saya sebaiknya ya kalau ada dana banyak ya silahkan pakai kandang close house, kalau dana terbatas ya silahkan pakai kandang open. Tapi yaitu tadi nanti kekurangannya di manajemennya harus lebih ekstra gitu ya. Ya untuk selanjutnya sudah ya. Nah jadi sementara itu beberapa pertanyaan ini ada sekitar 5 apa berapa ini, 1 2 3 4 5 4 ya, 1 2 3 4. Nah jadi ada 4 penanya yang sudah saya jawab. Nah selanjutnya nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di kolom komentar. Nah saya akan cari dan akan saya jawab semampu saya ya. Demikian tadi, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan saya buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.